Kemuliaan, hormat hanya bagi nama Yesus. Inilah kami Tuhan, segenap umat Tuhan, bahkan juga segenap kaum muda yang terhimpun di daerah ini Tuhan. Dari berbagai denominasi kami berhimpun di sini Tuhan. Kami datang bukan untuk kemuliaan kami, bukan untuk pamer kepada orang lain, tapi kami datang di sini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, mengisi pundi-pundi firman Tuhan di dalam hidup kami, supaya setiap kami boleh diberkati, dituntun oleh firman. Malam hari itu setiap kaum muda yang sudah hadir, Tuhan jamah setiap hati mereka dengan hati yang terbuka, supaya ketika mendengarkan firman Tuhan, hati mereka terbuka, firman masuk, sembuh, berbuah dalam hidup mereka. Dan biarlah setiap kaum muda Tuhan di daerah ini menjadi saksi dan surat-surat Kristus lewat cara hidup mereka yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lewat cara hidup mereka, cara pelayanan mereka di gereja, juga di rumah mereka, selalu menjadi saksi. Terpuji dimuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan saat yang mendengarkan firman Tuhan, si setan Tuhan tidak tenang. Dia berkeliling mengintai kami. Sekalipun kami ada di gereja, iblis pun ada kami mengintai kami. Hari ini semua pemuda, semua kaum muda, beserta teman Tuhan, beserta pelayan, bersatu hati menolakkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan kembali dulu. Shalom. 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 Ya. Kalau sudah disapa shalom, pelan. Shalom. Sekarang saya mau sapa pelan, tapi kaum muda, kalau pemuda itu harus semangat, ya. Saya katakan sapa dengan shalom. Sapa dengan salam juga dengan semangat. Salam. Haleluya. Baik, kaum muda sekalian, kita mau dengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan oleh pemuda di sini, ya. Apa temanya? Mari kita baca bersama-sama pada hitungan 1, 2, dan 3. Ya. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nggak ada suaranya keluar. Coba berdiri dulu biar sama-sama, ya. Berdiri semua, kita baca pada hitungan ketiga. 3, ya. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Baik. Kemarin pemuda setempat atau pemuda di sini menghadiri undangan ke Natal GPI Jemaat Jalan Undian. Puji Tuhan, temanya sama. Ya. Saya berpikir begini, mungkin Tuhan melihat muda-mudi tidak satu hati, tidak satu kasih, ya. Sekarang saya mau bilang, bagus ya. Saya mau tanya dulu muda-mudi yang sebelah sini, kalau lambang kasih itu apa? Hah? Cinta. Apa lambangnya? Hah? Ada yang bilang lopeh. Gak jelas sebelah sini. Coba dulu yang laki-laki lah. Lambang cinta atau kasih itu apa? Lope. Kalau muda-mudi yang sebelah sini lah, lambang cinta apa? Lambang kasih? Hati. Hati, ya. Ya. Sarah? Sebenarnya muda-mudi sekalian, banyak kasih yang bertebaran di dunia. Yang muda-mudi bilang tadi lopeh, betul juga. Hati, betul juga. Tapi kadang-kadang ada, kalau saya punya WA, ya, saya ketik, dia kadang emotnya itu ada yang hati yang retak, ya kan? Itu namanya kasih gak sejati. Satu kasih di sini ini harus kita terjemahkan menjadi lambang yang di sini. Apa di sini? Salib. Mana salib? Iya. Haleluya. Salib. Kenapa salib itu kasih? Ya, di dalam salib banyak dituangkan
apa yang tercantum dalam kitab suci. Puji nama Tuhan. Hukum Taurat tercantum dalam di mana itu hukum Taurat ke-1 sampai ke-4? Di salib. Ini salib. Ada 2 vertikal, horizontal. Kalau hukum Taurat yang pertama sampai ke-4 di mana? Kenapa vertikal? Kita dengan tuh Taurat ke-6 sampai seterusnya di mana? Horizontal. Katanya Yesus itu kasih, makanya dia mati di kayu. Injil ya, mudah-mudahan. Injil 4, berapa ujung salib ini? 1, 2, 3. Apa di sini? Matius, Markus. Kenapa kok Yohanes di atas? Kenapa nggak Matius saja? Bergampang kan? Matius mulai dari atas, ya kan? Kenapa nggak Matius di atas mudah-mudahan? Kenapa Yohanes? Itu sesuai dengan rasul-rasul itu menyebut Yesus sebagai apa? Puji Tuhan. Ketika Matius katakan Yesus adalah raja, benar sekali. Sesuai dengan hukum Taurat yang 6 sampai 10, manusia dengan manusia. Yesus raja manusia bukan? Terus Markus katakan manusia itu anak hamba itu raja atau bukan? Manusia atau bukan? Lukas katakan Yesus anak manusia. Yohanes katakan Allah itu raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan. Inilah yang mau kita terjemahkan ke dalam satu kasih. Puji Tuhan. Satu apa lagi? Satu jiwa. Banyak jiwa-jiwa sekarang ini gak sehat. Ya, banyak jiwa yang bertebaran di luar sana. Jiwa yang di dalam tubuh Anda sekarang masih saya kira hitungannya sehat. Tetapi ada yang jiwa di luar sana sudah pakai baju putih dia terbang. Cepat kali di sini. Banyak jiwa juga yang bertebaran di luar sana. Malam seperti ini diundang Natal ke sini. Dari gerejanya berangkat, tetapi nebeng atau belok kemana-mana. Ya, sekarang kita yang di sini mau satu jiwa. Puji Tuhan. Nanti panduannya satu jiwa di mana kita pelajari selanjutnya. Terus satu tujuan. Muda-mudi menjadi orang Kristen, menjadi muda-mudi Kristen. Tujuan kamu apa? Saya mau tanya. Kami tujuannya itu cari pacar, Om. Kalian tujuannya datang undangan ngapain? Coba dulu yang tadi pertama nyanyi GBS. Haleluya, gimana dia? Oh, haleluya. Tunjuk tangan, angkat tangan dulu. Katakan haleluya. Luar biasa suaranya, menjerit iblis ya. Katakan lagi haleluya. Wah, itu suara 4.000 orang. Ya kan? Apa tujuan Anda datang undangan seperti ini? Saya mau tanya. Halo? Nengok cowok ganteng? Nengok pianis kami nih? Yang gak seberapa ini? Ganteng sih. Tapi kok dibandingkan pembinanya gantengan pembina? Atau mau, tapi jujur ya, ujian kalian tadi luar biasa. Mulai buat Tuhan dulu ya. Ujian ya. Dia yang sudah tampil semuanya membuat merinding bulu-bulu saya. Kenapa? Saya lihat mereka tampil luar biasa. Tapi jangan hanya untuk penampilan. Jadikan itu kemuliaan bagi Tuhan. Ketika saya menilainya, ini luar biasa ini. Tuhan lebih lagi mengatakan kamu luar. Seandainya ada malaikat di sampingmu, pasti dia bilang, tapi saya nggak tahu sampai hari ini malaikat ada jempolnya apa enggak. Ya. Tujuan Anda datang ke sini, janganlah kiranya mau lihat si ganteng, si cantik, tapi datanglah dengan tujuan belajar firman Tuhan. Harus seperti itu, ya. Nah, sekarang kita mau pelajari firman Tuhan sedikit demi sedikit. Tema ini terambil dari Filipi 2 ayat 2b. Silakan kita buka.
langsung di slide dan juga buka di kitab sucinya dan juga handphone sucinya supaya kita pelajari sedikit demi sedikit. Filipi 2 ayat 2. Oke, kita baca pada hitungan 1, 2, 3, ya. Karena itu, sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita ambil temanya satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tetapi dasar dari tema ini adalah suatu pertengkaran. Ya, hendaklah kamu sehati sepikir. Kenapa ini datang nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi? Karena ada pertengkaran. Baca Filipi 4 ayat 2. Silakan. Satu orang singa. Filipi 4 ayat 2. Filipi pasalnya yang keempat ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat terakhir. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehat sepikir dalam Tuhan. Puji Tuhan. Konon ceritanya Euodia dan Sintike berantem. Ya, Euodia dan Sintike ini sama-sama pelayan Tuhan. Saya mau bilang kepada kita, hati-hati pelayan. Saya tahu pasti tadi yang tampil dari GBS Ujung Batu itu semua rata-rata pelayan. Saya dengar cara main keyboard ini kayaknya pianis di gereja tersebut. Kalau saya salah, kalau saya nggak salah ya. Kalau saya nggak salah, kalau saya salah berarti salah. Ya, pelayan. Euodia dan Sintike ini pelayan. Coba baca terus. Bahkan ku minta kepadamu juga Sumsubos, temanku yang setia. Sumsubos ini juga temannya Euodia dan Sintike, satu tim pelayanan. Terus tolonglah mereka. Ya, Rasul Paulus minta tolong supaya sesama pelayan saling mengikatkan. Terus karena mereka telah berjuang dengan aku. Karena mereka telah berjuang dengan aku, kata Rasul Paulus. Terus dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, ya, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, tetapi pada suatu ketika terjadi pertengkaran. Dari 7 jemaat yang diinjili oleh Rasul Paulus, jemaat Filipi adalah jemaat paling setia, menjadi donatur terbesar bagi pelayanan Rasul Paulus. Ada yang nama Lydia di sini? Yang nama Lydia katakan amin. Tidak ada, sayang sekali. Lydia adalah seorang kaya, perempuan kaya di Filipi, menjadi donatur terbaik bagi Rasul Paulus. Ya, mendanai setiap pelayanan, mendanai setiap penginjilan. Ya, jadi kaum muda juga harus mau berkorban. Amin. Nah, sekarang pelajaran kita tentang sehati sepikir. Ketika Euodia dan Sintike ini terjadi perselisihan paham, maka pelayanan menjadi macet. Maka pelayanan di gereja menjadi terganggu. Seringkali juga pada akhir zaman ini kaum muda yang sering ambil alih pelayanan musik dan juga singer seringkali selisih paham. Drummer dan pianis nggak ngomongan. Ketika ibadah, ketika kita belajar firman Tuhan, semua cuma ngantuk. Why? Tidak ada Kenapa? Pelayan altar menodai pelayan. Dengan apa? Terjadinya percekcokan, perselisihan paham di antara pelayan. Coba angkat tangan yang pelayan di gereja lokal masing-masing. Di gerejanya yang menjadi pelayan, mau singer dia mau penyambut tamu juga. Lumayan banyak, 2000 orang. Jangan sampai ada perpecahan atau perselisihan paham di antara pelayan-pelayan. Singer dengan basis tidak ngomongan, kebetulan baru putus. Makanya kalau bisa satu organisasi, satu himpunan taruna atau himpunan pemuda, jangan ada cinta di antara kita, amin. Tapi harus ada kasih. Kalau ada yang pacaran satu gereja,
biasanya jatuh ke dalam dosa. Biasanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Biasanya menambah-nambahi firman Tuhan. Itu dia sesuai juga dengan kisah manusia. Maka ada cerita lucu dari seorang pendeta begini. Cerita tentang seorang pemuda. Dia kesaksian ke depan. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan permalukan umatnya. Haleluya, saya sekarang tidak dipermalukan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Apa yang saya takutkan, Kau tidak permalukan saya. Haleluya, saya mengasih ucapan syukur kepada pendeta. Lalu pendeta penasaran, ada apa dia? Pendeta panggil dia. Apa yang kamu maksud? Begini Om, sejak 3 tahun lalu saya berpacaran dengan pacaran saya. Saya sudah hubungan intim berkali-kali. Sampai hari ini tidak ketahuan Om. Tuhan tidak permalukan saya Om. Kalau yang kayak gini biasanya pacaran satu gereja. Bagus kita pacaran satu gereja. Kalau pacarannya terang, jangan gelapan. Oh kami pacaran gelap-gelapan Om. Kami terang-terangan Om ya. Kami pergi ke Wisma, lampunya gede Om, terang. Kalaupun lampunya besar, ini sekarang gereja kita kasih lampu banyak sekali. Terus 2 insan bergumul di sini. Itu gelap-gelapan namanya. Yang suka gelap-gelapan katakan amin. Kalau begini, kok nggak ada yang bilang? Ya, saya yakin ada yang tersinggung hari ini. Semoga diubahkan Tuhan hatinya. Amin. Amin. Ya, yang baru saja gelap-gelapan katakan amin. Gak mau terjebak ya. Baik, kita mau belajar firman Tuhan ya. Kaum muda ini rentan dengan godaan setan. Kaum muda ini rentan dengan cobaan. Kaum muda ini rentan dengan pertengkaran. Kaum muda ini rentan dengan pembelaan diri. Sepanjang sejarah dunia ini menurut Alkitab hanya ada 2 manusia di dunia yang tidak mengalami proses kelahiran. Lah begitu ada langsung aja. Siapa itu? Hah? Ada. Nggak lahir dia, tiba-tiba lajang. Iya kan? Itu luar biasa. Terus ada lagi yang tiba-tiba ada di dunia ini, tiba-tiba langsung gadis. Siapa dia? Tuhan ciptakan orang 2 ini langsung muda-mudi. Ya. Makanya sejak zaman Adam, manusia telah rusak. Pemuda-pemudi telah rusak. Kenapa rusak? Baca dulu Kejadian 2 ayat 17. Baca dulu. Ini perintah Allah kepada muda-mudi waktu itu. Karena muda-mudi cuma 2 waktu itu. Belum ada sebanyak ini. Ya? Ya, apa katanya? Kejadian 2 ayat 17 dari sinilah. Laki-laki 1 yang paling ganteng, cepat. Yang paling ganteng. Jelek semua ya? Oke lah, yang di depan aja lah yang cantik ini. Ya, silakan. Mana begitu? Kejadian 2 ayat 17. Singat? Kejadian 3 ayat 1. Kencang suaranya Ina. Ya. Tetapi pohon berdiri Ina. Udah berdiri tuh. Oke. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Janganlah engkau makan. Pada hari engkau makannya kamu makan. Sampai di sini silakan dulu. Terima kasih. Ini perintah Tuhan kepada muda-mudi. Tapi kita mau lihat muda-mudi pertama yang sudah melanggar, ya, yang tidak dengar-dengaran dengan perintah Tuhan, yang lupa apa persisnya perintah Tuhan. Baca Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, ya, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Nah, ular itu kenapa bisa ngomong seperti itu menggoda Hawa? Kenapa? Ditunggangi iblis, ya, yang pasti dia ditunggangi iblis. Terus Tentulah Allah berfirman. Iblis pun tahu
Makanya kalau sudah ada hamba Tuhan hanya menang tahu firman saja, hanya tahu ayat-ayat saja, jangan terus percaya. Karena iblis pun tahu firman Tuhan. Ini dari bumi dijadikan, iblis sudah tahu firman Tuhan. Sampai Yesus pun dicobai di padang gurun, iblis juga tahu firman. Apa kata iblis? Ada tahu dia. Itu hanya tahu firman saja, itu belum ada lebih-lebihnya dari iblis ya. Masih kurang lebih sama lah ya. Tapi kita bukan belajar itu sekarang. Teruskan. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Iya. Ini kata iblis. Terus habis itu manusia atau muda-mudi pertama Hawa klarifikasi. Berikut klarifikasinya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Klarifikasi, salah loh, ya kan? Nah ini yang benar kata Hawa. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Iya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman katanya. Ini firman Tuhan yang dia ingat. Allah berfirman, apa katanya? Jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Kejadian 2:17 mengatakan apa perintah Tuhan di situ? Jangan kamu ditambahin si Hawa. Jangan kamu makan ataupun raba. Nggak ada Tuhan bilang raba. Nampak kalian muda-mudi suka raba sana raba, pencet sana pencet. Hawa. Jangan kamu makan ataupun raba. Nggak ada Tuhan bilang raba. Ditambahi. Tidak ingat betul dengan firman Tuhan yang dia pelajari, firman Tuhan yang disampaikan kepada tidak ingat. Maka muda-mudi yang perempuan, tolong perhatikan firman Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan. Ingat, amin. Amin. Semua yang merasa dia perempuan, kalau yang bencong gak usah. Katakan amin. Perhatikan firman Tuhan, jangan kayak Hawa. Ya, terus lagi. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Ya. sekali-kali kamu tidak akan mati. Ketika kita tidak perhatikan firman Tuhan benar-benar, iblis akan berhasil menipu kita. Jangan kasih kesempatan iblis menipu kita. Amin. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan sekalian, sesuai dengan keberangkatan kita tadi, tema kita hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sekarang kita mau belajar bagaimana kita harus sehati, sepikir. Ya, coba kita baca firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 12. Silakan. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 demikian bunyi firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh. Maaf, kami ulangi. Karena sama seperti tubuh itu satu, ya, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu, ya, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ya. Kita tidak ada lagi mungkin di sini yang tidak tahu bahwa kepala jemaat itu siapa? Siapa yang katakan kepala jemaat adalah pendeta Sukmora? Kepala jemaat adalah pendeta Sinaga. Bukan pendeta kepala jemaat, tetapi siapa? Kristus. Yesus Kristus adalah kepala bagi jemaat. Tubuh Kristus, kita jemaat ini adalah tubuh, kepala adalah Kristus. Nah, sekarang kita mau belajar. Saya ambil dulu, saya pinjam dulu istilah orang yang main bola. Ketika ada tim pemain bola, ya, mereka bermain atau kolaborasi 11 orang melawan 11 orang. Yang 11 ini melunturkan semua ego, melunturkan semua kepentingan pribadi. Demi apa? Demi satu gol. Demi mencetak satu gol. Satu gol, terus satu gol, terakhir banyak gol. Banyak gol membuat tim itu menjadi baik, membuat tim itu menang dalam suatu kompetisi. Ya. Kalau kita mau pinjam istilah pemain bola, kalau misalkan satu orang dia pegang bola
Gocek sana, gocek sini, gocek terus. Oke, dia berhasil sampai ke gawang. Dia mau gocek kiper tangkap kakinya, baru dia minum. Tapi kalau ada kerjasama tim, ya, maka tim itu harus saling berbagi. Ya, pemain satu kepada pemain dua kepada pemain tiga kepada pemain satu lagi, terus gol. Haleluya. Itu dia, harus sehati dan butuh latihan. Kita juga bisa contohkan kepada pelayan-pelayan gereja. Ada drummer, sebenarnya di sini ada 4 ya, tapi di sini yang pakai 3. Ada drummer, ada basis, ada pianis. Ketika basis, dia belajar sungguh-sungguh bagaimana aransemen musik ini yang sebenarnya. Dia cari di YouTube, dia belajar. Ya. Di sisi lain, pianis malas. Bro, belajarin cover pianonya kayak gimana sih itu aslinya, supaya semangat pujiannya, supaya Tuhan dimuliakan. Ya, awas lah, nggak ada paket. Kalau sudah seperti ini, kolaborasi pelayan itu tidak akan berhasil. Ego, ya. Padahal paketnya ada, dia hanya mikirkan nanti kalau aku buka YouTube, nanti aku tidak bisa chatting si dia nih, ya kan? Memikirkan diri sendiri. Saya nggak ada uang nih, ya. Nah, terakhir pelayanan itu akan menjadi timpa. Sehingga mudah-mudi sekalian saya mau himbau kepada kita, bagi kita di gereja kita mudah-mudi ini adalah jantung pelayanan tersebut. Roda penggerak, sudah dilatih. Ya. Nanti yang di situ yang sudah ubahan, jenggotan, yang khotbah anak gadis. Pas musim liburan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bla bla bla, belajar. Amin. Belajar. Masih mudamu itu belajar. Persembahkan masa mudamu untuk Tuhan. Ya. Jadi mudah-mudi harus perhatikan firman Tuhan, belajar yang benar. Jangan seperti Hawa, dia belajar firman Tuhan sedikit tapi dia lupa, sehingga dia berhasil digoda oleh setan, sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Itulah yang mengakibatkan laki-laki sebelah sini menjadi jelek. Karena Adam diciptakan Tuhan kan sempurna. Seandainya tidak ada kejatuhan tersebut, maka kita akan sama kayak Adam. Gak ada beda-beda rupa, sama. Ya. Jadi kita belajar dari firman Tuhan hari ini mengenai hendaklah sehati sepikir. Sehati sepikir harus di dalam Tuhan, yaitu di dalam Kristus. Puji Tuhan. Baca dulu 1 Korintus 2 ayat 16. Ini ya. Jadi kalau kita tubuh Kristus, kepalanya adalah Kristus, ya. Berarti pergerakan tubuh itu harus sesuai dengan komando dari kepala. Sekarang saya mau jabarkan sedikit dulu. Saya mau pinjam satu yang sebelah sini lah, yang paling pinggir di depan sebelah kanan. Siapa namanya? Kak? Siapa? Oh, Hawila. Tapi itu dulu. Hawila. Hawila sudah kuliah ya. Ketika kuliah, Hawila, saya nggak bilang kamu itu cuci sendiri atau laundry atau bagaimana. Ini untuk contoh saja. Hawila ketika kuliah dia ngekos. Di kos-kosan dia nyuci, betul? Mandi, terus makan. Lihat cowok kan? Nah, pikiran Hawila akan menggerakkan seluruh tubuhnya. Ketika dia lihat ganteng laki-laki di sana, wow, pikirannya berpikir, mau kemana si ganteng? Tentu pikiran akan memerintahkan kaki, ayo jalan ke sana, jalan kaki. Terus ada handphone, fotonya mau dipoto, cepat. Ini otak yang mengerjakan semua. Terus dia pulang ke kos, lihat kain kotor. Makanya kalau orang melihat sesuatu yang tidak bagus, misalkan piring kotor numpuk tidak dikerjakan, makanya orang bilang, jangan dong untuk nggak punya otak kau. Kenapa? Kalau ada otaknya dia pasti mikir, oh ini kain kotor harus dicuci. Pikiran akan menggerakkan semua organ tubuh. Kita makan pun pikiran yang mengendalikan. Sekarang kita jabarkan kepada tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus, amin.
Banyak anggota satu tubuh, satu kepala itu Kristus. Baca 1 Korintus 2 ayat 16. Silakan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Iya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Iya. Sehingga ia dapat menasihati dia. Abaikan perkataan ini atau di bagian A ini. Selanjutnya. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran siapa? Maka tema kita, hendaklah kamu sehati sepikir, yaitu pikiran. Amin. Memiliki pikiran Kristus. Kalau pikiran Kristus itu hanya untuk menyenangkan Bapaknya yang di surga, hanya memuliakan Bapaknya yang di surga. Kalau ada muda-mudi atau pelayan yang memuliakan dirinya, mau pamer kepada muda-mudi yang cantik, yang ganteng, wih saya pelayan, seorang ada perempuan, wih saya nanti akan dibilang cantik. Sudah cantik saya, terus main drum, pas main tergoda sama saya. Banyak muda-mudi seperti ini. Mentang-mentang dia punya skill, terus dia pamer. Dia buat itu menjadi senjata ampuh untuk memelet lawan jenis. Saya yakin percaya pelayan di sini tidak demikian, amin. Apa yang kita punya Tuhan yang kasih, pergunakan untuk menyembah nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian juga Anda semua di gereja lokal masing-masing, di pelayanan Anda dibutuhkan di sana. Melayani dengan sungguh. Jangan angkat-angkat telur. Angkat telur gampang lah. Angkat-angkat telur ini yang susah. Jangan cari-cari muka. Udah punya muka, aku dicari lagi muka. Heran saya. Tetapi ada juga muda-mudi yang sangat sombong. Disapa sama pembina, halo bro. Buang, udah jelek, dibuang pulang. Terakhir tidak punya muka. Jangan mau cari muka, jangan juga buang muka, supaya tetap kamu punya muka. Haleluya. Yang punya muka, kamu kemuliaan buat Tuhan. Cari-cari muka tidak bisa menjadi sehati sepikir. Ketika salah satu dalam tim pelayan itu ada yang cari-cari muka, misalkan Siger ini menunjukkan kebolehannya, cari muka kepada pendeta, terus dia bikin suaranya, aku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Harusnya begitu. Dia yang ku mau cinta Yesus selamanya. Terakhir Siger sebelah, terakhir WL juga bingung, yang mana nih? Jangan cari muka, amin. Kolaborasikan dirimu sebagaimana Tuhan Yesus Kristus menuntun. Dan juga jangan saling iri satu sama lain. Jangan saling dengki satu sama lain, amin mudah-mudi. Jangan saling sirik. Ketika muda-mudi cantik, dia pandangi. Kebetulan hamba Tuhan dekat kepadanya. Mentang-mentang dia cantik. Dia berkaca, memang aku lebih jelek. Wajarlah. Terakhir dia malas ibadah. Terakhir dia tidak mau lagi ibadah. Kalau sudah seperti ini, timpang pelayanan. Ya, jadi muda-mudi tidak boleh seperti itu. Amin. Jangan sirik. Makanya firman Tuhan katakan, tidak mungkin kuping berkata kepada mata, aku cuma kuping, aku gak dibutuhkan, aku bukan bagian dari anggota tubuh, kata kuping. Kalau nggak ada kuping, kira-kira muda-mudi bisa dengar gak? Terus mata juga bilang kepada kuping, saya nggak butuhkan di sini, saya bukan anggota tubuh. Tidak bisa. Kemudian juga perut yang mengatakan, sayalah tubuh yang sesungguhnya, karena sesuatu kalau sesuatu mari, supaya kalian tahu, daging babi, biawak masuk semua sini, kura-kura lebih lagi, ular pun nggak akan luput dari sini. Saya goyang semua di dalam. Terakhir kaki keberatan. Ya. Kalau sudah Tuhan kita ini ke kamar mandi, saya yang repot. Saya pijak yang kotor-kotor. Kadang-kadang dia kepleset dengan tuh, saya kena. Dasar kau tangan gak tahu diri. Aku yang bawa kau capek-capek karena perut. Apa kata tangan? Sebenarnya kalau nggak saya, perut itu nggak akan terisi. Kata tangan kanan, hei tangan kanan, jangan sombong. Kalau bukan saya, kotoran yang di situ tuh di dalam perut itu nggak akan bisa bersih. Ini
kolaborasi. Terakhir gigi nggak mau ketinggalan. Kalau nggak saya punya daging kondit itu, nggak akan masuk. Artinya, mudah-mudi sekalian, tidak ada yang tidak berfungsi. Amin. Bahkan firman Tuhan katakan, bagian yang terkecil yang sangat tidak berharga sekalipun bagi Tuhan punya kemuliaan tersendiri. Puji nama Tuhan. Mana lebih besar? Tangan kanan atau bulu kuduk? Ayo know. Mana lebih besar, tangan kanan atau bulu kuduk dari wujudnya? Apakah nggak tahu mudah-mudahan bulu kuduk? Merinding bulu, itu jaket ya. Bulu kuduk, bulu rowan yang harus halus. Tapi tahu nggak fungsinya? Fungsi bulu kuduk itu sangat luar biasa, mudah-mudahan sekalian. Kalau mudah-mudahan di jalan di tempat gelap, ada pohon pisang, terus daun pohon pisang itu ada yang kering, dia bergoyang-goyang. Maka merindinglah bulu kuduk, saudara. Atau ada penyusulan Roh Kudus, karena mayoritas kita di sini karismatik, ya. Hari penyusulan Roh Kudus menjelang hari Pentakosta, haleluya, 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 terus merinding. Hadirat Tuhan terasa. Apa fungsi bulu kuduk? Bulu kuduk ini adalah sensor, ataupun alarm, ataupun penanda. Puji nama Tuhan. Sebesar apapun pesawat, kalau nggak ada alarmnya, alamatlah kapal akan alarm. Fungsi alarm dalam tubuh kita itu sangat penting, yaitu bulu kuduk ini. Jadi kalaupun Anda seolah-olah tidak kelihatan fungsi Anda di gereja, aku jelek, nggak tahu nyanyi, nggak tahu main musik, hitam, keriting, hidup lagi. Jangan kecil hati, amin. Jangan-jangan Tuhan pakai Anda menjadi bulu roma. Jangan-jangan Tuhan pakai Anda menjadi apa ini? Kuku. Di tengah-tengah jemaat, kuku itu sangat berperan loh. Untuk korek. Kuku itu berfungsi membersihkan yang kotor-kotor, tai dalam tubuh. Betul tidak? Yang kuku katakan amin. Gak ada yang amin. Ya, sekecil apapun posisimu dalam tubuh Kristus, semuanya berfungsi sempurna. Puji nama Tuhan. Maka jadilah satu tubuh dalam Kristus. Ya, jangan cemburu satu sama lain. Apa yang Tuhan tetapkan bagimu, terimalah itu. Amin. Tetapi banyak pemuda-mudi ataupun pelayan-pelayan Tuhan menjadi mundur. Aku gak mau melayani lagi. Kenapa? Cintamu ditolak WL yang kemarin. Aku gak mau lagi nyanyilah. Kenapa? Pianis tolak cintaku. Ketawa-ketawa, kayak pengalaman aja. Ya, jangan mau mundur dari pelayanan. Amin. Kalau sudah mundur itu tak baik. Namanya mundur. Baik nggak mundur tuh? Dalam surat Al-Wahyu dikatakan ada angka yang sangat aneh, bisa juga dibilang ajaib. Nah, kita mau lihat sebentar. Oke, saya mau tanya saja deh ke muda-mudi ya. Muda-mudi sekalian, angka antikristus angka berapa? Berapa? Hah? 6? Sok tahu? Iyakah? Ragu. 6 itu antikristus. Kalau Anda mundur, firman Tuhan katakan Anda akan menjadi penolak Kristus, juga menjadi anti. Baca dulu Yohanes 6 ayat 66. Dari
Kamu muda ya, sebelah sini. Kamu muda yang sebelah kanan saya, silakan satu orang langsung baca kalau sudah ketemu, berdiri. Yohanes 6 ayat 46. Ayat 66. Ya, silakan. Gak ada ya? Ada orang? Ada, silakan. Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6. Ya, silakan. 66. Begini bunyi firman Tuhan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Ya. Tidak lagi mengikuti. Terima kasih. Mudah-mudi sekalian, ayat ini nggak kebetulan ditulis. Firman Tuhan katakan, tidak kebetulan ditempatkan di angka 666. Tidak kebetulan. Baca lagi lebih jelas di sini. Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mengundurkan diri dan tidak lagi. Kalau bukan mengikut Kristus, tentu mengikut lawannya Kristus. Karena hanya dua di dunia ini, hanya dua bagian di dunia ini, milik Kristus dan bukan milik Kristus. Puji Tuhan. Yang bukan milik Kristus itu milik iblis. Ya, banyak sekali ayat mau kita buka sebenarnya. Nanti kita buka ayatnya ya. Baca lagi. Ibrani ya, Ibrani 12. Silakan. Ya. Coba Ibrani 10 ayat 38. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar Ya. akan hidup oleh iman. Ya. Dan apabila ia mengundurkan diri, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Sampai di situ. Aku tidak berkenan kepadanya. Jadi kalau muda-mudi mau mundur, pikir-pikir dulu. Amin. Karena Anda akan menjadi Yohanes 6 ayat 66. 6 anti. Memang gak semua, ada yang kembali. Tetapi ketika kita sudah mundur dari pelayanan, dari satu pelayanan apapun alasannya, kita akan menjadi haters bagi tim tersebut. You know haters? Yes, thank you. Kita akan menjadi pembenci bagi pelayan itu. Di mana pelayanan itu adalah berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita membencinya, menjatuhkannya, kita adalah bagian dari antikristus. Jadi mudah-mudahan sekalian jangan pernah mau mundur. Amin. Yang hampir mundur katakan amin. Ada. Jangan sampai mundur. Bertahanlah. Ketika pun kau mundur, ada kecuali tanda kutip. Misalkan kau kuliah keluar daerah, misalkan engkau membuka rumah tangga, menikah, wah itu gak bisa kita halangin. Dapat kerja di tempat lain, ya kita mau tidak mau. Jadi jangan ada yang mau mundur dari pelayanan. Amin. Nah, ketika kita bisa sehati sepikir dalam pelayanan, pelayanan itu kan sangat maju, pelayanan itu kan hidup. Maka kalau di sini kita sebut nama pemudanya Life Generation. Why Life Generation? Karena generation sebelumnya generasi die. Die generation, tidak ada pergerakan. Orang mati mayat tidak bergerak. Dikasih pun dia makan enak, dikasih bakso, dia diam saja. Dikasih uang, diam saja. Tidak ada pergerakan. Tetapi kalau hidup pasti ada gerakan. Dia akan berpikir, dia akan bergerak, action. Jadi mudah-mudahan di sini terkhusus kalian semua yang HTK Live Generation itu harus tunjukkan benar-benar live. Jangan pura-pura live. Nebeng, numpang live, numpang hidup pada gerakan orang. Yang misalkan di sini tuh semua
tidak peduli. Ketika sudah berhasil, misalkan Natal malam hari ini, numpang keren, numpang hidup. Numpang hidup itu kalau bahasa Batak sariden. Bahasa Indonesia benar parasit itu. Jangan mau numpang-numpang. Amin. Amin. Hari ini saya mau puji Tuhan lewat persembahan pujian dari muda-mudi GPI Jalan Durian dan juga GBIS Ujung Batu. Nama Tuhan yang dimuliakan dari pujian mereka. Tapi saya yakin percaya di antara mereka ada yang numpang keren. Udah nyanyi nggak tahu kayak mana ubi panas. Tapi saya nggak usah sebut orangnya karena saya amati tadi. Kayaknya saya kurang hafal lagu. Ada yang numpang keren. Numpang hidup, jangan mau numpang hidup. Jangan mau jadi parasit. Amin mudah-mudi. Kalau parasit itu mengambil gizi dari tempat dia menumpang itu. Sarindan dulu ada jengkol di ujung sana. Saya lihat. Kok cantik kali daun jengkol itu sebagian. Lebih kecil tapi lebih menarik nampak. Ternyata sarindan atau benalu. 5 bulan kemudian hilang semua daun jengkol, tinggal daun sarindan. Saya cek, udah mati jengkolnya. Hati-hati kalau ada parasit di tengah muda-mudi, kalau ada sarindan di tengah muda-mudi, ada benalu, nanti mati pelayan, nanti mati organisasi itu. Mulai sekarang yang sarindan bertobat, amin. Haleluya, banyak juga sarindan ya. Jangan mau jadi benalu lah. Jadi perusak penyakit parasit, jangan mau. Semuanya bergerak. Saya mau bilang, di tengah-tengah HTK Life Generation yang ada di sini banyak juga sarindan. Malam tadi kami ternyata Tuhan tidak kehendaki ya. Kalau Tuhan kehendaki tadi malam kami mau gladi bersih. Ya, mau gladi bersih. Puji Tuhan, Tuhan tidak berkehendak. Kenapa? Banyak sarindan. Disuruh datang, tidak datang. Dikunjungi ke rumah, sudah pergi ke gereja. Saya cek di gereja, nothing. Where are you? Mudah-mudahan yang seperti ini berangkat dari rumah katanya mau ke gereja, memuji Tuhan, sampai di rumah ica-ica, haleluya, haleluya. Kamu udah koinat? Oh udah mak. Oh. Padahal dia mojok, dia mojok. Yang suka mojok katakan amin. Ada juga yang suka mojok. Barangkali dia tidak mengerti apa itu mojok. Bukan mojok ya. Kalau mojok itu kerja serabutan. Ini mojok. Dia mojok, gelap-gelap. Katanya mau ke gereja, ternyata pergi dengan si doi. Dia jalan gandengan, terus masuk ke pasar malam. Dilihat sama si tua, hei kau gak gereja? Kalau seperti ini sih kamu, seperti itu caramu dinasehati firman Tuhan, dinasehati orang tua, kamu tidak peduli. Saya heran, entah apa yang merasuki. Jangan mau dirasuki setan seperti ular, amin. Ular manusia Hawa karena ular mau dirasuki setan. Entah apa yang merasuki kalian, semoga Roh Kudus, amin. Tapi kalau Roh Kudus masuk, bukan kerasukan Roh Kudus namanya. Penuh. Entah apa yang memenuhi kalian. Roh Kudus. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Jadi mudah-mudahan sekalian saya mau bilang kepada kita, firman Tuhan yang kita pelajari dari tema kita malam, hendaklah kamu sehati sepikir satu berarti ada kasih-kasih yang lain. Makanya ini keluar, ada kasih-kasih yang berbeda. Makanya di tengah-tengah pelayanan, tengah-tengah gereja, tengah kaum muda, ada pengkotak-kotakan. Yang sebelah sini yang cantik-cantik semua, yang sebelah sini ngumpul yang hitam semua, yang di sebelah sini yang pendek semua, yang di sebelah sini yang keriting-keriting, yang sebelah situ yang pandai-pandai nyanyi, yang sebelah situ entah. Berharap yang di sebelah sini disundut. Tidak. Karena kalian hari ini tidak masuk. Jadi jangan ada pengkotak-kotakan. Kalau sudah ada kru, kelompok, Tuhan tidak suka yang demikian. Maka jangan-jangan gereja itu nanti akan goyang.
Saya agak suka berkeliling ya. Seluruh Rokan Hulu saya kelilingi. Sebagian mungkin tahu. Bukan dalam rangka pelayanan. Something about. Saya keliling, saya cerita-cerita dengan jemaat di suatu tempat. Begini. Diceritakan keluhan begini. Mudah-mudi gimana? Oh begini, gak ada yang kepake, semuanya gak jelas itu. Terus saya pergi lagi ke ujung sana. DDL gelarnya. Saya tanya gereja di sana. Denominasi gereja banyak juga di sana ya. Terus bagaimana di sini? Wah begini begitu lah, nggak ada yang betul. Dari situ gimana? Tukang protes sudah. Tapi mudah-mudahan yang hadir saat ini tidak ada yang seperti itu. Haleluya. Beri kemuliaan buat kita semua. Yang hadir malam hari ini, jangan sia-sia belajar firman malam hari ini. Jangan kayak Hawa, dengar firman Tuhan lupakan, pura-pura ingat, sosok klarifikasi, padahal tidak ngerti. Makanya supaya mengerti berhak. Amin. Mau sehat sepikir, mau sesuai dengan pikiran Kristus. Satu pikiran Kristus ketika dia mau terangkat ke surga, ada amanat agung bagi muda-mudi. Apa amanatnya? Pergilah seluruh penjuru bumi, jadikan segala bangsa. Are you ready? Hawilah, are you ready? Kebetulan kuliah misionaris ya. Mau jadi misi Kristus, mau kemana? Ke Kenya, janganlah jelek-jelek orang. Ke Korea lah, ke Tenggara. Atau ke Rian Jaya lah. Kemana rencananya? Sibuan. Jangan kau buat planning, biarkan pikiran Kristus yang mengarahkanmu. Haleluya. Tadi sudah belajar, kebetulan Hawila jadi contoh. Otak pikiran yang menggerakkan semuanya. Kamu itu kaki. Kalau Tuhan utus kamu misalkan ke Kenya, walaupun jelek-jelek di sana, Tuhan ke Korea lah Tuhan. Di sana tuh kan ada salju-saljunya gitu. Terus aku di sana pakai aku foto kirim sama papa, mama, sama mantanku yang gak seberapa itu. Jangan. Amin Hawila. Lagi bapak pendeta, hati-hati. Anak pendeta biasanya itu sering digerogoti setan. Tapi kalau yang ini tidak. Haleluya. Oh yang di sini juga tidak ya? Coba dulu yang anak pendeta katakan amin. Lumayan lah, adalah 500 orang lah. Yang luar biasa itu ya. Kemanapun Tuhan utus siap. Ada kesaksian yang hidup dari Bapak Gembala di sini. Bapak Gembala di sini nggak pernah bermimpi membuka pelayanan di sini, nggak pernah bermimpi di tempatnya di sini. Tahu nggak? Bapak pendeta ini impiannya ke Surabaya. Orang Jawa itu lembut. Sudah dipijak kakinya. Mas maaf, kaki mas di atas kaki saya. Kalau orang marah, papi. Itulah yang dilayani Bapak Gembala di sini. Haki. Ini buat orang ya. Buat sama. Kamu lah nang roham lagi nih sono. Atusan durung persembahan beda tipis nih. Itu son. Masuk kebutuhan di siapa? Tuh waktu menjadi siapa? Makan berger Tuhan. Itu dia orang berkebutuhan. Ini kalau orang Batak. Kalau orang Jawa enggak. Haleluya, saya sudah berikan persembahan. Kebetulan puji Tuhan ada berkat. Saya jual tanah 10 hektar, saya persembahkan 11 hektar, melebihi apa yang dijual. Nek wong Jawa ya kaya ngono. Kalau orang Batak berjanji, saya akan berikan buat Tuhan apa yang diperlukan di gereja ini. Oh AC, haleluya, saya berikan 6 unit AC. Sampai datang Yesus, bukan lagi kedua kali, mungkin ke yang 7 kali pun tidak akan ada itu AC. PHP. Tak apa yang berlaku? Pengkhianat Kris. Jangan seperti itu. Nah Bapak Gembala ini ingin melayani katanya di Pulau Jawa, ingin di Surabaya. Kebetulan beliau ini terlahir dari gereja yang berpusat di Surabaya ya, di GPT. Ingin melayani di daerah sana, tetapi Tuhan katakan seperti yang dikatakan kepada Yunus, bukan kehendakmu. Firman Tuhan juga mengatakan bukan rancanganmu, rancanganku. Seperti tingginya langit dari bumi, begitulah tingginya rancanganku dari. Jangan pernah meminta mau melayani di sana, mau melayani di sini. Serahkan sepenuhnya pada Tuhan.
Terakhir Tuhan tempatkan di sini perkosihan, tanah gersang secara pelayanan. Tetapi puji Tuhan, semua yang bebal-bebal digodam oleh firman Tuhan, dipukul hancur hatinya oleh firman Tuhan, terakhir menjadi remuk redam. Sekarang sudah sungguh-sungguh semua jemaat. Haleluya, kemuliaan buat Tuhan. Iya. Tapi jangan lupa perumpamaan Yesus, lalang di antara. Jangan pernah kalau ada bentukan kritik, jangan pernah itu pecah tadi itu keluar. Jangan. Mudah-mudahan itu kritiknya ini keluar ini. Jangan. Ketika murid-murid berkata kepada Yesus, "Guru, ada lalang di antara gandum. Bagaimana itu kira-kira? Apakah kita cabut saja lalangnya itu supaya gandum ini tidak rusak?" Kata Yesus apa? Jangan. Nanti gandumnya ikut tercabut. Ketika kita mau usir, tanda kutip istilah sekarang, mau bikin semua jemaat itu yang kudus-kudus saja, Tuhan tidak suka. Kalau sudah kudus, Anda tidak lagi di sini. You know? Kudus kayak Henok, amin. Kayak Elia. Kita ini masih kudus. Kalau masih pikirkan obat gatal, sudah, gak usah kudus lah. Iya kan? Tetapi kita mau dikuduskan oleh iman kita, amin. Amin. Ya, jadi mudah-mudi semuanya, sehati sepikirlah Anda dengan tim pelayanan di gereja masing-masing. Coba saya mau sapa dulu per gereja. Coba tadi mulai ini udah jelas HTK, Life Generation Plus. Di belakangnya GPI Jalan Ria. Terus El Shaddai, haleluya. Terus wih, ini paling jauh nih. Haleluya, Tuhan memberkati kalian. Kemuliaan buat Tuhan dulu untuk GPI ya. Desa 5 itu jauh itu ya. Saya pernah ke sana, banyak juga bertebaran jiwa-jiwa yang pakai baju putih di sana. Ya. Tapi anak-anak Tuhan tidak takut, amin. Amin. Anda adalah tubuh Kristus. Kristus itu berkuasa loh ya. Ada lagi? Di barisan sini juga? Katolik di sini ya, dekat ya. Oke, Katolik. Terus GPDI mana tuh? Oh, haleluya, HTK. GPDI, iya. Ini rombongan siapa nih? Bapak Pendeta Sturus ya. Nah, terus enggak. Gereja Tuhan. HTK, betul? HTK katanya bukan. I confused about. If you GPDI, you are HTK. Nyanyi dulu kita sebentar ya, kayaknya udah jenuh semuanya orang ini. Udah muka-muka mau pulang ini ya. Ya. Langsung gerak dari A. Mars HTK. Nyanyi semua ya. Karena ini kebetulan lagu kebanggaan kami, Muda-mudi GTDI ataupun HTK. Silakan. Langsung ke refnya dulu.